Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang diciptakan oleh Allah ini, Allah punya tujuan, punya maksud. Sekecil apapun ciptaan Allah, walaupun berbentuk serangga, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah nggak segan-segan, nggak males-males, nggak malu-malu menciptakan makhluk yang rendah, yang kecil, bahkan lebih kecil dari itu, lebih rendah dari itu. Saya pernah datang ke masjid, itu masjid kok kayaknya jarang dikunjungi orang. Ada sajadah 3. Ternyata di situ, di satu sajadah yang di tengah itu ada lalatnya. Ini kan serangga ini. Ini ngasih tahu kalau mau sholat jangan di sini, ini ada najis. Saya tadinya, dan itu sajadah yang paling bagus, tapi akhirnya saya nggak jadi di sajadah yang di tengah. Saya ambil sajadah yang pinggir. Nah, di sini lalat, di sini semut. Masya Allah, Allah ini begitu maha kuasanya hal-hal seperti itu. Sehingga saya, oh ya, yang ini yang paling bersih. Pertanyaannya, lalu tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk apa? Ini pertanyaan. Alhamdulillah, Allah mengutus para utusan untuk menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk apa. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah. Dan ketika Rabbmu, Tuhanmu, berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan di bumi itu adalah khalifah, wakil. Nah, ini kita kedudukannya sebagai wakilnya Allah. Untuk apa? Untuk mengelola karunia Allah. Ya alhamdulillah, mulai dari yang terpendam di bawah sampai yang terkuak di depan bumi, sampai kepada ilmu-ilmu Allah yang sekarang kita pakai. Dan ini sudah diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj, sudah dikabarkan samurihim ayatina fil afaq. Aku akan tunjukkan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu tanda-tanda kekuasaanku, bahwa kamu nanti, umatmu nanti punya komunikasi tanpa batas. Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj, jarak antara surga dan neraka itu jauh, diperkirakan 50.000 tahun cahaya. Kayak apa jauhnya? Tapi kenapa orang neraka bisa lihat surga? Nah itu, orang surga yang ada di surga bisa melihat yang ada di neraka. Dan ternyata bisa dialog di surat Al-A'raf. Sampai penduduk neraka bilang, bisakah minumanmu itu diberikan kepada kami? Tolonglah kami. Lalu penduduk surga menjawab, itu bukan hakmu lagi, kamu tidak ada hak.
untuk mendapatkan ini. Nah, jadi manusia diciptakan pertama adalah illa liya'budun, bahwa Allah ciptakan kita itu ada tujuannya. Pertama untuk ibadah. Artinya ibadah itu artinya berbuatlah segala sesuatu yang diridhoi Allah. Perbuatan yang diridhoi Allah itu pasti perbuatan yang baik. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu mengasihi, menyayangi apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Ini ajaran Islam. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang hambanya yang dia itu hobi menolong orang lain. Jadi kalau kita sering gagal, jangan-jangan kita kurang memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau kita senang senyum, kembali senyum itu. Tapi kalau kita senang merengut, ya diperengutin lagi sama orang. Kalau kita senang menolong orang, maka kita akan dapat. Kalau orangnya tidak nolong, Allah sudah jamin. Ketika kamu hidup selalu menolong orang lain, maka aku akan menolongmu selalu.